Bab 581. Cepat. Ambil hewan peliharaan. Duran Garda diam-diam terkejut dan tidak percaya apa yang baru saja dikatakan Kenzi. Dia juga orang, sungai dan danau, yang telah lama. Dia belum pernah melihat penipuan apapun di arena itu. Penyihir unggul yang bergoyang dan menipu adalah rutinitas Kenzi, itu bisa menakuti orang hidup-hidup. Ya, Duran Garda memang percaya bahwa Kenzi adalah orang yang memiliki latar belakang dan kemampuan, namun bukan berarti kentut Kenzi harum. Melihat ekspresinya, Kenzi menebak bahwa dia tidak terlalu percaya, jadi dia mengingatkannya, Tuan Duran, meski Anda baru saja menggunakan botol tembakau ini, Anda sering memainkannya di tangan Anda, atau bahkan menikmatinya, menggunakan botol tembakau untuk mengambil beberapa isapan, maka energi jahat racun mayat pasti akan menyerang 5 organ dalam Anda. Situasi Tuan Duran saat ini sudah cukup berbahaya. Duran Garda pura-pura terkejut, mengepalkan tinjunya dan bertanya untuk saran, begitukah? Tolong beri saya saran yang lebih rinci. Dia sangat curiga di dalam hatinya, tetapi dia tidak ingin menunjukkan rasa tidak hormat kepada Kenzi, jadi dia berencana untuk berpura-pura dan mendengarkan omong kosong Kenzi. Kenzi melihat bahwa dia berpura-pura sopan, dan tentu saja dia mengerti bahwa dia hanya asal-asalan, jadi dia tidak bisa menahan tawa pahit pada dirinya sendiri, merasa bahwa sungguh terlalu jika memberitahunya terlalu banyak. Hubungan keduanya tidak terlalu dalam, karena orang lain tidak percaya, mengapa harus berbicara secara mendalam. Namun, mengingat Duran Garda secara khusus datang ke pintu dan ingin memberinya hadiah, meskipun itu bukan harta, tetapi niat hati orang ini langka, Kenzi tetap berencana untuk menyelamatkannya. Kenzi berpikir sejenak, lalu bangkit dan berkata, itu saja. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Aku akan memberimu jimat untuk membuatmu tetap aman. Dia pergi ke kamar tidur, dan setelah beberapa saat, dia mengambil mantra kertas kuning dan kembali ke ruang tamu. Ini adalah mantra rahasia untuk menghancurkan kejahatan. Itu bisa memainkan efek ajaib dalam menghilangkan racun mayat dan kejahatan. Setelah Tuan Duran kembali, Anda membakar mantra itu dengan api, dan kemudian mengambil abunya dan merendamnya dalam air arak beras ketan, aduk rata dan konsumsi. Tuan Duran harus ingat bahwa Anda harus berada di lapangan terbuka, di bawah bulan yang cerah, dan arak ketan yang digunakan hanya arak beras murni yang terbuat dari beras ketan tua. Duran Garda menerima kutukan jahat ini, melihat kata aneh berwarna merah terang yang tergores di selembar kertas jimat kuning ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya secara diam-diam, dan mulai merasa tidak nyaman di perutnya. Apa yang Tuan Kenzi lakukan, membodohiku seperti anak kecil. Apakah ada perbedaan antara hal-hal bodoh semacam ini dengan simbol-simbol hantu yang ditempelkan wanita-wanita tua di pintu? Tidak apa-apa untuk mengadakan pertunjukan dan menipu seorang wanita tua yang bodoh, tetapi jika Anda ingin mengatakan bahwa benda ini benar-benar dapat menangkal kejahatan. Di mana status bos yang berkecimpung dalam kejahatan, itu benar-benar omong kosong. Duran Garda secara alami meremehkan atau bahkan tidak puas dengan jimat yang diberikan Kenzi, tetapi di permukaan, dia masih menunjukkan rasa hormat dan sopan dan mengucapkan terima kasih. Kenzi mengangguk, dan tidak melakukan apa-apa lagi untuk menahannya, jadi dia mengirim tamu itu keluar. Setelah mengirimnya ke bawah ke apartemen, sebelum Duran Garda masuk ke mobil, Kenzi tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan lagi, Tuan Duran, kata-kata yang saya katakan barusan dipertaruhkan dengan hidup Anda. Tuan Duran tidak boleh ceroboh. Saya tidak tahu apakah Tuan Duran memiliki hewan peliharaan seperti kucing dan anjing di rumah. Kucing dan anjing peliharaan sangat manusiawi, dan mereka juga cukup sensitif terhadap roh jahat di mayat. Tuan Duran bisa membuat percobaan kecil, Anda dapat memegang kucing atau anjing peliharaan di lengan Anda sekitar pukul 12 malam, yaitu ketika hari akan berganti dan lihat apa yang terjadi. Setelah mengatakan ini, Kenzi tidak mengatakan apa-apa lagi, mengangguk, dan melihat Duran Garda masuk ke dalam mobil. Setelah mobil melaju pergi, Duran Garda segera menurunkan jendela mobil, dan melemparkan jimat lukisan hantu yang diberikan Kenzi kepadanya, seperti sampah, membuangnya jauh-jauh dengan jijik. Dia meludah keluar dari jendela mobil, dan berkata dengan jijik di wajahnya, apakah Kenzi merasa dirinya sebagai dewa? Saya memberinya sebotol tembakau untuk koleksi saya dengan niat baik. Tidak apa-apa jika tidak menyukainya, mengapa dia melecehkan saya di depan saya? Saya adalah leluhur generasi ke-18 keluarga Kenzi. Duran Garda marah dan sangat marah. Berpikir untuk datang ke sini untuk memberikan hadiah malam ini, tetapi Kenzi tidak memberikan wajah apapun padanya, tidak hanya merusak botol tembakaunya yang berharga, tetapi juga membodohinya dengan omong kosong, memperlakukannya sebagai orang bodoh. Orang kepercayaan yang mengemudi itu menoleh untuk menatapnya, dan bertanya, Bos Tiger, apakah Anda membuang jimat yang diberikan Kenzi itu kepada Anda? Kenapa? Duran Garda bertanya dengan marah.
Bawahan itu menciutkan lehernya dan berkata dengan suara rendah, tetapi Tuan Levi mengatakan bahwa Kenzi sangat cakap, kita tidak dapat memperlakukannya sebagai orang biasa, jika tidak Tuan Levi tidak akan menghormatinya seperti itu. Kentut. Duran Garda berkata dengan sedih, jadi bagaimana jika dia memiliki kemampuan yang hebat? Mungkinkah dia masih bisa terbang ke langit? Bawahan yang mengemudi mobil tahu bahwa Bos Tiger sedang marah, jadi dia diam, tetapi botol tembakau yang dihancurkan Kenzi malam ini dan kata-kata yang dia ingatkan berulang kali menurutnya tidak membodohi orang. Kembali ke villa, orang kepercayaan dan pengikut ini mengawasi, menyelinap di belakang punggung Duran Garda, dan menggunakan ponselnya untuk menghubungi dunia luar. Di ruang kerja, Duran Garda duduk sendirian di belakang meja dengan wajah gelap, masih merajuk di sana. Botol tembakau yang bagus hilang begitu saja. Awalnya saya ingin memberikannya kepada seseorang sebagai hadiah yang murah hati, tetapi malah ditampar wajahnya oleh pihak lain. Perasaan sedih seperti ini benar-benar membuat frustrasi. Dengan marah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil cangkir teh di atas meja dan membantingnya dengan keras, lalu berdiri dengan tiba-tiba, menunjuk keluar jendela dan mengutuk Kenzi, bukankah kamu omong kosong? Aku memanggil 18 generasi nenek moyangmu. Bos Tiger, ini tidak baik, itu tidak baik. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu, dan pelayan terpercaya bergegas ke ruang kerja dengan panik. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Kau membuatku kaget, aku akan menendangmu sampai mati. Duran Garda menatap, dan hendak melangkah maju untuk memberinya tendangan, ketika saudaranya yang terpercaya dengan cepat mengangkat teleponnya dengan panik. Dia menunjuk dan berkata, Raja Undertaker sudah mati. Duran Garda tertegun, apa yang kamu bicarakan, Raja Undertaker sudah mati. Yang disebut Raja Undertaker adalah seorang pria perampok makam, yaitu teman gangster yang mentransfer botol tembakau ke Duran Garda hanya dengan 500.000 2 bulan lalu untuk melarikan diri. Bawahan ingin menanyakan asal-usul botol tembakau tersebut, namun tanpa diduga, ketika dia melakukan panggilan telepon, namun istri Undertaker yang menjawab telepon tersebut. Istri Undertaker mengatakan bahwa Undertaker telah mati selama lebih dari setengah bulan. Dan dia mengatakan bahwa Undertaker meninggal dengan mengerikan dan dia sedang bermain poker ketika dia jatuh di bawah meja dengan kram di sekujur tubuhnya. Dia menjerit seperti binatang buas, dan terbanting selama 20 menit sebelum 7 lubang tubuhnya berdarah sampai mati. Pada titik ini, matanya menjadi ketakutan, dan nadanya mulai bergetar. Hal yang paling aneh adalah 7 lubang mengeluarkan darah, yang mengalir hanyalah darah hijau dan hitam yang berbau busuk. Beberapa orang mengatakan itu seperti mayat busuk dan bau. Apa penyebab kematiannya? Ekspresi Duran Garda berubah setelah mendengar ini, dan hatinya berangsur-angsur tenggelam, seperti jatuh ke dalam gua es. Raja Undertaker juga mantan pemilik botol tembakau, dan sama seperti dia menganggap botol tembakau sebagai harta karun dan menyimpannya untuk sementara waktu. Tapi sekarang Raja Undertaker sudah mati, dan kematiannya sangat aneh. Apakah ini berarti apa yang dikatakan Kenzi benar, dan benda itu benar-benar berhantu? Duran Garda tiba-tiba teringat sesuatu dan menunjuk keluar pintu, cepat. Cari hewan peliharaan, seperti yang dikatakan Kenzi, bawa anjing peliharaan ke sini. Bab 582. Hewan peliharaan. Duran Garda sudah sedikit takut, kematian Raja Undertaker sangat tragis, mungkin itu benar-benar terkait dengan botol tembakau itu. Kenzi berkata bahwa kucing dan anjing peliharaan sangat sensitif terhadap racun mayat, jadi tentu saja dia ingin membawa anjing peliharaan untuk menguji dirinya sendiri. Bawahan kepercayaan itu mengerti apa yang dipikirkan bosnya, mengangguk cepat, dan dengan cepat berlari keluar dari ruang kerja untuk membantu bos menangkap hewan peliharaan. Setelah jam 11 malam, hewan peliharaan itu telah dikumpulkan. Bawahan kepercayaan sangat pandai menangani sesuatu, tidak hanya menemukan satu anjing peliharaan, tetapi juga menemukan sekelompok anjing peliharaan, termasuk husky, anjing harimau, dalmatians, bahkan anjing susu kecil, dan juga menemukan beberapa kucing peliharaan. Dia takut bos harimau tidak cukup menguji dengan satu hewan. Sekelompok pria kekar yang perkasa, memimpin anjing, atau memegang kucing dan anjing peliharaan di lengan mereka, bergegas kembali ke villa di bawah kepemimpinan bawahan yang terpercaya. Duran Garda berjalan mondar-mandir di ruang tamu dengan cemas, dan melihat bahwa beberapa saudara terpercaya telah datang, dan membawa sekelompok besar kucing dan anjing peliharaan, jadi dia dengan cepat membuka pintu dan membiarkan sekelompok kucing dan anjing masuk. Bos Tiger, pegang anjing ini di tanganmu. Bawahan kepercayaan itu mengirim seekor anak anjing kecil ke dalam pelukannya. Tuan Kenzi berkata, pegang anjing peliharaan di tanganmu dan lihat apa yang terjadi. Wow. Begitu Duran Garda memeluk Chihuahua di tangannya, anjing perah kecil itu menggonggong padanya 2 kali, tetapi hanya 2 kali. Duran Garda menepuk kepala anjing itu, dan anjing susu kecil hanya tenang dan menunjukkan ekspresi kenikmatan.
Duran Garda mengerutkan kening, seolah-olah semuanya normal. Dia melemparkan Chihuahua ke tanah, dan anjing susu kecil itu berteriak ketika jatuh, dan dengan cepat bangkit dan melarikan diri. Duran Garda meringkuk bibirnya, mengutuk diam-diam, dan mengubah seekor anjing. Kali ini adalah seekor anjing harimau dengan kepala dan wajah jelek, tubuh pendek dan gemuk, anggota badan pendek, dan tampaknya tidak memiliki ekor. Anjing harimau yang tidak terlalu besar ini dipegang di lengan Duran Garda. Giginya menggonggong dengan keras, dan mereka sangat tidak ramah terhadap Duran Garda, tetapi anjing tiger jenis ini, yang dipelihara sebagai hewan peliharaan, sama sekali tidak agresif terhadap orang, dan berperilaku cukup jujur, dan tidak ada yang aneh dengannya. Aneh, sepertinya tidak ada yang terjadi, semuanya normal. Duran Garda menyentuh dagu anjing harimau lagi, dan memperkuat godaannya, tetapi situasinya terus normal, dan anjing harimau tidak merespons secara khusus, yang membuatnya bingung. Mau tak mau Duran Garda mulai bertanya-tanya apakah dia terlalu sensitif. Mungkin kematian Raja Undertaker bukanlah alasan yang dia bayangkan, dan mungkin apa yang dikatakan Kenzi belum tentu benar. Bawahan yang terpercaya memahami keraguan di mata bos, mencondongkan tubuh lebih dekat, mengetuk arlojinya dan berkata, "Bos Tiger, ini hampir jam 12, harap bersabar dan tunggu sebentar lagi." Kenzi itu berkata, hewan peliharaan ini mungkin tidak merespon sampai sekitar jam 12 malam. Duran Garda merasa sedikit tidak nyaman setelah mendengar ini, dan mengutuk. "Kamu bajingan, apakah kamu bahagia ketika aku diuji dan diracuni oleh mayat?" Orang kepercayaan itu mengecilkan lehernya, tidak berani. Meskipun Duran Garda memarahi dengan keras, dia galak, tetapi tindakannya cukup tulus. Lagi pula, dia tidak berani mengambil nyawanya sendiri sebagai lelucon. Dia mengikuti saran adiknya dan terus memegang anjing harimau gemuk itu di lengannya. Padahal, dia sama sekali tidak menyukai anjing peliharaan. Waktu berlalu begitu lambat, Duran Garda dan banyak saudara laki-laki, melihat rumah yang penuh dengan kucing dan anjing berlari dan melompat dan bersenang-senang di lantai, merasa sangat bosan. Dang klang-klang. Jam 12 tengah malam mulai berdering dari lemari jam di sudut ruang tamu. Bergembiralah, ini sudah jam 12. Duran Garda, bawahan kepercayaannya, dan semua bawahan lainnya dengan gugup membuka mata lebar-lebar, menatap anjing harimau dalam pelukan Duran Garda, untuk melihat apa yang akan terjadi. Setelah menunggu selama 2 menit, anjing harimau itu menjulurkan lidahnya dan menjilati wajah Duran Garda. Duran Garda sedikit kesal, jadi dia menahannya dan terus menunggu. Setelah menunggu 2 menit lagi, Tiger Dog benar-benar menguap, dan menggosok lengan Duran Garda, seolah-olah dia akan tertidur. Duran Garda tidak tahan lagi, dia melempar anjing tiger itu ke tanah, dan memarahi, dia brengsek, tidak ada yang salah dengannya, kamu hanya menakut-nakuti dirimu sendiri. Bawahan yang dipercaya itu malu dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Duran Garda duduk di sofa, bersumpah, aku sudah tahu, bajingan Kenzi itu pasti berbicara omong kosong, dengan sengaja berusaha membuatku tidak bahagia. Dia berani bermain denganku, bajingan di Kenzi, aku mengutuk leluhurnya. Duran Garda sangat marah dan mengutuknya, tapi dia tidak menyadarinya, begitu banyak kucing dan anjing peliharaan di ruang tamu masih melompat-lompat, lalu mereka semua terdiam beberapa saat, dan anjing-anjing itu duduk di tanah, diam-diam, menatap tajam pada Duran Garda, mereka tampak penuh kewaspadaan dan permusuhan. Pada saat yang sama, di langit malam di luar villa, sepotong awan mengambang perlahan menutupi cahaya bulan. Antara langit dan bumi, saat tergelap telah tiba. Bos harimau, lihatlah, ini sangat aneh. Bawahan yang terpercaya menemukan bahwa semua kucing dan anjing peliharaan ada yang salah, menunjuk ke kucing dan anjing, dan berkata dengan ngeri, mereka semua menatapmu, diam-diam, dan mereka terlihat mengerikan. Duran Garda melihatnya, dan menemukan bahwa kucing dan anjing peliharaannya tidak benar. Dengan ekspresi tegas, dia menunjuk ke arah anak anjing termuda dan berkata, seret ke atas dan biarkan aku memegangnya. Aku ingin melihat, apa yang terjadi dengan binatang buas ini. Seorang pria kekar meraih tali anjing itu dan menyeretnya ke arah Duran Garda, tetapi Chihuahua muda itu tampak sangat ketakutan dan merintih. Dia menekan kedua kaki depannya ke ubin lantai dan mundur dengan paksa, tidak berani berjalan di depan Duran Garda. Hei, percuma, kamu bahkan tidak bisa menarik seekor anjing. Duran Garda kehilangan kesabaran, melangkah mendekat, mendorong pria kekar itu ke samping, lalu membungkuk, dengan paksa memegang anjing kecil susu Chihuahua di pelukannya. Wow, guk. Anjing kecil itu tampak ketakutan, berteriak dan meronta lagi, dan tiba-tiba menggigit punggung tangan Duran Garda dengan keras. Sialan, beraninya dia menggigitku. Duran Garda menjadi marah, dan hendak mengejar anak anjing yang kabur itu, tetapi pada saat ini, sesuatu terjadi, dan dia mendengar gonggongan yang keras.
Anjing harimau menjilat lidahnya dan menjadi sangat ganas saat ini, lalu tiba-tiba melompat, mengarah ke pergelangan kaki Duran Garda, dan menggigitnya dengan ganas. Ah, 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 ah. Anjing itu sangat ganas sehingga mereka tidak akan melepaskannya. Wow, guk, guk. Hewan itu mirip dengan manusia, selama ada yang memimpin, kakak lainnya akan mengikuti satu demi satu. Sekelompok kucing dan anjing peliharaan, menunjukkan gigi taring putih mereka satu demi satu yang lain, menerkam mereka satu persatu, mereka menyerangnya berkelompok, mengelilingi Duran Garda dan menggigitnya dengan liar. Oh, sakit. Kalian akan mati, cepat dan bantu. Sekelompok saudara terkejut sesaat, dan akhirnya sadar, bergegas, menendang dan mengusir mereka, butuh banyak usaha, dan akhirnya membubarkan sekelompok kucing dan anjing peliharaan yang menggila. Duran Garda diangkat dari tanah oleh orang banyak, ada bekas gigi berdarah di mana-mana di tangan, kaki, dan bahkan pipinya. Bos Tiger, apakah kamu baik-baik saja? Beberapa bawahan bertanya dengan cemas. Duran Garda mendapatkan kembali ketenangannya, dan berkata dengan sedih, itu rusak, dia rusak. Aku mungkin disihir. Dia tiba-tiba teringat kertas jimat, menunjuk ke adik lelaki terpercaya lagi, dan berkata dengan tidak sabar, cepat, ambil ke sini, cepat bawa kertas jimat yang diberikan oleh Tuan Kenzi. Adik lelaki terpercaya itu tertegun sejenak, lalu bereaksi dan merentangkan tangannya. Bos Tiger, kertas jimat Tuan Kenzi diserahkan kepadamu secara pribadi. Tapi, kamu membuang kertas jimat itu saat di dalam mobil, apakah kamu lupa? Apa? Duran Garda bingung setelah beberapa saat, seolah-olah dia mengetahui bahwa dia telah kehilangan 100 juta dengan tangannya sendiri. Tiba-tiba, hatinya sangat sakit. Dia menamparkan telinganya yang besar, lalu mengutuk dengan marah, babi, aku hanya babi. Bab 583. Kakak Kenan. Di pagi hari, sebelum waktunya berangkat kerja, Kenzi sedang mengunyah roti dan berjalan menuju perusahaan. Grace melambai padanya di gerbang, seolah-olah dia telah menunggunya di pintu gerbang perusahaan. Mendengar bahwa Grace benar-benar menyebut dirinya kakak Kenan dengan manis, Kenzi tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Meskipun dia beberapa tahun lebih tua dari Grace, dia hanyalah pendatang baru yang baru saja memasuki departemen penjualan. Menurut aturan, Grace harus dianggap sebagai seniornya. Kakak Kenan, mengapa kamu pergi begitu cepat kemarin? Ayahku dan aku belum mengucapkan terima kasih dengan baik. Grace datang ke sisinya, dengan senyum tipis di wajahnya yang cantik, dan berjalan bersamanya di pohon jalan yang berjajar di area pabrik perusahaan. Saat itu adalah jam sibuk pagi hari untuk bekerja saat ini, dan banyak pekerja laki-laki berjalan ke bengkel di area pabrik dalam kelompok 3 atau 4. Ketika mereka melihat Grace di jalan yang ditumbuhi pepohonan, mereka tidak bisa tidak mengagumi kaki putih lurus di bawah rok hitamnya, dan mengintip pinggang dan pinggulnya yang sempit dan sedikit bengkok dengan mata berapi-api. Di mata para pekerja laki-laki di bengkel ini, Grace adalah bunga pabrik yang putih dan menarik. Sayangnya, Grace bekerja sebagai pegawai di bagian penjualan. Para pekerja ini biasanya tidak memiliki kesempatan untuk mendekati Grace. Laki-laki muda itu pekerja itu tersenyum dan bersiul padanya dengan sengaja. Grace melirik ke belakang, wajahnya yang cantik memerah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk semakin dekat dengan Kenzi, seolah-olah dia merasa bahwa hanya dengan dekat dengan Kenzi dia akan merasa cukup aman. Grace tidak menyadari bahwa dia memiliki perubahan psikologis seperti itu, dan Kenzi tidak peduli dengan perubahan perilaku Grace, tetapi hanya berjalan dan mengobrol dengannya sepanjang jalan. Namun, para pekerja itu kecewa. Mereka semua tahu bahwa Grace selalu penyendiri dan jarang begitu dekat dengan kakak-kakak prianya. Hubungan dengan wajah baru itu tidak biasa. Para pekerja laki-laki yang mengikuti berhenti bersiul. Melihat punggung Kenzi, mereka merasa masam di hati mereka. Grace sangat cantik dan memiliki sosok yang baik, orang ini mungkin sangat bahagia bersama Grace. Grace tidak ingin dipandangi oleh pria di belakangnya sepanjang waktu, jadi dia berbelok di tikungan dan membawa Kenzi ke gang di area pabrik. Dia mengeluarkan kartu bank, menyerahkannya kepada Kenzi, dan berkata, Kakak Kenan, ini adalah uang yang Anda tinggalkan di rumah saya kemarin. Saya menyimpan semua uang di bank untuk Anda, total 850.000, dan saya akan mengembalikannya kepada Anda sekarang. Kenzi melihat kartu bank, sedikit terdiam. 800.000 dimenangkan oleh Kenzi dari taruhan dengan Belinda. Saat itu, Kenzi meninggalkan rumah Grace dengan tenang, dan dengan sengaja meninggalkan uang di rumah Grace. Bagaimanapun, keluarga Grace berada dalam situasi yang sulit, adalah tepat untuk menggunakan ini untuk membantu keluarga Grace, dan itu bisa dianggap sebagai perbuatan baik. Hanya saja Kenzi tidak menyangka bahwa Grace akan begitu jujur sehingga dia tidak ingin 800.000 tersisa untuknya, tetapi menyimpannya di bank dan mengambilnya kembali untuk dirinya sendiri. Grace,
keluargamu seharusnya masih memiliki banyak hutang, kan? Kamu masih memiliki 800.000, anggap saja itu sebagai pinjaman dariku, dan kamu akan membayarnya kembali secara perlahan di masa depan. Kenzi menebak bahwa dia tidak akan menerima uang, jadi dia menggunakan kata pinjam, berharap bahwa dia bisa menerima uang dengan tenang dan membantu keluarganya mengatasi kesulitan. Grace menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil berjalan, kamu membantu ayahku menyembuhkan penyakitnya. Aku sudah berhutang banyak padamu, jadi aku tidak bisa memintamu untuk meminjam uangmu lagi. Selama ayah saya pulih lebih baik, perusahaan taksi akan memintanya untuk mengemudi ke sana. Saat itu, kehidupan keluarga saya akan menjadi lebih baik, dan semua hutang di luar dapat dilunasi. Melihatnya seperti ini, Kenzi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dalam masyarakat saat ini, di mana wanita menyembah emas dan uang di mana-mana, gadis seperti Grace sangat jarang. Ada satu hal lagi yang diminta ayahku untuk memberitahumu. Apakah kamu punya waktu dalam 2 hari terakhir ini? Ayahku berkata bahwa dia ingin memasak satu meja makanan lezat secara langsung, memintamu datang ke rumahku. Dia ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda dengan sungguh-sungguh untuk makan malam. Grace menatapnya, tersenyum. Kenzi menjadi tertarik dan berkata sambil tersenyum, oke, Paman Ananta mengundang saya untuk makan malam dan saya pasti pergi. Tetapi mendengarkan nada Anda, sepertinya ayahmu yang mengundang saya, bukan Anda, apakah Anda tidak mau mengundang aku makan di rumahmu? Setelah dia mengatakan ini, Grace sedikit malu, dan buru-buru menjelaskan, aku tidak bermaksud begitu, sebenarnya, aku juga sangat ingin mengundang kakak Kenan ke rumah saya untuk makan malam, yang saya maksud adalah saya ingin menunjukkan bahwa ayah saya dulunya adalah seorang koki, dan makanan yang dimasaknya enak. Semakin dia berbicara, semakin bingung dia, Grace menjadi cemas dan malu, dan bahkan wajahnya yang cantik memerah. Kenzi tersenyum dan melambaikan tangannya, oke, aku hanya mengatakannya dengan santai, jangan membuatnya lebih buruk. Grace bahkan lebih malu untuk melihat ke atas setelah mendengar ini. Setelah bercanda dengan Grace beberapa saat, Kenzi merasa dalam suasana hati yang baik. Mungkin karena Grace adalah gadis yang jujur, atau mungkin karena Grace sepertinya mudah digoda. Singkatnya, itu adalah hal yang sangat menyenangkan untuk menggodanya. Keduanya berjalan ke gedung kantor dan kebetulan bertemu Juan Baldwin, Wakil Direktur Departemen Personalia. Juan Baldwin mengedipkan mata kepada Kenzi, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Kenzi untuk sementara berpisah dari Grace dan memasukkan tangannya ke dalam saku celananya, mengikuti Juan Baldwin perlahan sampai dia tiba di kantornya. Juan Baldwin menutup pintu kantor, lalu menunjukkan sikap rendah hati, dan mengundang Kenzi untuk duduk di sofa. Ketua Harimurti, apakah menurut Anda pekerjaan Anda di Departemen Penjualan masih menyenangkan? Saya mendengar orang mengatakan bahwa Anda memiliki sedikit masalah dengan manajer Kiba pada hari pertama Anda bekerja di Departemen Penjualan kemarin. Kenzi mengambil cangkir teh dan meniup, tidak apa-apa, jangan menyebutkan hal kecil. Juan Baldwin berkata, kamu adalah ketua grup, dan Kiba William hanyalah seorang manajer kecil dari perusahaan bawahan. Di matamu, Kiba William ingin merepotkanmu, tentu saja itu hanya masalah sepele. Tapi bagi saya tekanannya tidak kecil. Sebelum berangkat kerja kemarin sore, Kiba William datang ke Departemen Personalia untuk mengeluh kepada Direktur Rama, mengatakan bahwa Anda, seorang karyawan baru, membantahnya pada hari pertama kerja, dan tidak melakukan pekerjaan Anda dengan baik sepanjang sore. Anda tidak menyelesaikan tugas membagikan selebaran penjualan, dan tidak kembali ke Departemen Penjualan untuk check-in. Dia juga menyindir bahwa saya, Wakil Direktur, juga terlibat. Dia sengaja memberitahu Direktur Rama di depan saya bahwa ada master tertentu di Departemen Personalia di belakangnya. Menutupi dan memanjakan pendatang baru Kenan Harimurti, dan mendukung dia di belakang. Juan Baldwin tampak malu, dan melanjutkan, setelah Kiba William pergi dari Departemen Personalia, Direktur Rama mengkritik saya, mengeluh bahwa saya seharusnya tidak memaksakan pendatang baru dimasukkan ke Departemen Penjualan, dan dia ingin saya menemukan kesempatan untuk memindahkan Anda dari Departemen Penjualan dan melemparkan Anda langsung ke garis depan bengkel. Setelah mendengar ini, Kenzi mengerti bahwa tindakan bajingan Kiba William masih cepat. Dia hanya berada di Departemen Penjualan selama sehari, dan Kiba William mulai bergerak di belakang punggungnya, mencoba menendangnya keluar dari Departemen Penjualan. Kenzi meletakkan cangkir tehnya, menatap Juan Baldwin dan berkata, jadi, Kiba William juga tidak memberimu wajah. Juan Baldwin berkata dengan canggung, kuncinya adalah Direktur Rama dibujuk oleh Kiba William. Lagi pula, Direktur Rama adalah bos. Saya hanya kedua, jika Direktur Rama tidak mendukungnya, Kiba William tidak akan berani mengatur pekerjaan saya di kantor Departemen Personalia. Kenzi mengangguk setelah mendengar ini, yah, sepertinya tekanan pada pundakmu memang tidak kecil.
Setelah jeda, dia mengambil cangkir dan meniup tehnya. Bagaimana dengan ini? Saya akan menelepon Wadil Jordan, dan atas nama Markas Group, dia akan mengirim presiden perusahaan yang bertanggung jawab atas personalia dan direktur departemen personalia, semuanya dipindahkan ke kantor pusat untuk berkunjung dan belajar. Selama periode ini, urusan personel besar dan kecil perusahaan Smile mungkin akan jadi tanggung jawab Anda. Jika saya membuat pengaturan seperti itu, apakah ada tekanan di pundak Anda? Pengaturan seperti itu tidak diragukan lagi merupakan promosi terselubung untuk naiknya Juan Baldwin. Pepatah bahwa tidak ada harimau di pegunungan dan monyet mendominasi mengacu pada situasi seperti ini. Setelah Presiden Smile yang bertanggung jawab atas personalia dan Direktur Departemen Personalia diatur untuk belajar di kantor pusat grup, orang dapat membayangkan berapa banyak kekuatan personel yang akan dimiliki oleh Juan Baldwin, Wakil Direktur Departemen Personalia, di tangannya. Pada saat itu, tidak peduli berapa banyak yang dituntut Kiba William, selama Juan Baldwin ada, dia tidak akan dapat mengeluarkan Kenzi dari Departemen Penjualan. Hehe, Ketua Harimurti memang bijaksana. Hanya trik kecil untuk mengalihkan harimau dari gunung akan mengalahkan trik Kiba William. Juan Baldwin senang di hatinya, dan sikapnya menjadi lebih rendah hati. Jangan khawatir, Ketua Harimurti, aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku dapat meyakinkanmu bahwa tidak peduli seberapa besar ketidakpuasan Kiba William terhadapmu, aku dapat menekannya untukmu dan membuatnya kehilangan kesabaran. Setelah dia mengatakan ini, bisa jadi dia mengerti bahwa di masa depan, Kenzi, bahkan jika pendatang baru di departemen begitu mendominasi sehingga dia membuat marah kepala Kiba William, bos Kiba William hanya bisa menelan amarahnya dan membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan.